Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Amelia, NPM 2019-21500-394, ingin menjelaskan tentang pemahaman 1. Pengertian akhlak dan keutamanya. Yang kedua, adab etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Yang pertama, pengertian akhlak dan keutamanya. Akhlak ialah sebuah sistem nilai yang mengatur tindakan dan pola pikir sikap manusia di muka bumi. Sistem nilai tersebut adalah ajaran Islam dengan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber nilainya, dan istihad sebagai salah satu metode berpikir Islami. Tindakan dan pola pikir yang dimaksud adalah berbagai macam pola hubungan dengan Allah, sama manusia, dan juga alam. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq, artinya watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti, dan tingkah laku atau kebiasaan. Akhlak dalam Islam diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri sendiri yang telah merekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Keutamaan akhlak. Yang pertama, berat timbangannya di akhirat. Disebutkan dalam hadis bahwa orang yang mempunyai akhlak terpuji akan mempunyai timbangan yang berat di hari akhir kelak, di mana semua amal manusia akan dihisap. Yang kedua, dicintai Rasulullah. Rasulullah diutus ke dunia tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu, Rasulullah akan mencintai manusia yang berakhlak baik. Yang ketiga, mempunyai kedudukan yang tinggi. Seorang yang mempunyai akhlak terpuji dan budi pekerti yang baik akan mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang keempat, dijamin rumah di surga. Jaminan imbalan sebuah rumah di surga bagi kaum muslim yang berakhlak mulia sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang intinya bahwa akan dibuatkan rumah di tepi surga. Yang kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Meluruskan niat ikhlas belajar untuk menuntut ilmu agar lebih dekat dengan Allah. Membaca doa sebelum mulai belajar agar Allah SWT memudahkan kita untuk memahami semua yang dipelajari. Menyimak dengan khidmat penjelasan guru dan tidak memotong penjelasan tersebut kecuali diizinkan. Bila ingin keluar kelas, minta izin kepada guru. Menjaga ketenangan dan kebersihan lingkungan. Bila pelajaran telah selesai, periksa buku dan alat tulis agar tidak tertinggal atau tertukar. Hindari menggunakan atau membawa pulang barang milik orang lain tanpa izin. Perhatikan nasihat dari guru dan diamalkan. Menghormati guru, menghargai pengorbanan guru, bersopan santun kepada guru, patuh kepada perintah guru, disiplin ketika sedang belajar, belajar secara teratur dan terus-menerus, tidak terpengaruh orang lain, tidak mudah putus asa, membaca doa setelah usai belajar. Yang ketiga, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Agama Islam hadir ke tengah umat manusia sebagai petunjuk karena ajaran-ajarannya bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek mikro maupun makro. Aspek makro, Islam mengatur tatanan kehidupan dalam aspek terkecil dalam kehidupan manusia seperti mengatur tentang etika bersilaturahmi, bertangga, belajar, dan sebagainya. Sedangkan dalam aspek makro, Islam mengatur tatanan kehidupan manusia dalam aspek terluas dalam kehidupan manusia. Salah satu diantaranya adalah etika berbangsa dan bernegara. Etika berbangsa dan bernegara sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, karena tanpa etika tersebut, maka kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan berjalan dengan tentram, damai, dan rukun. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia sekaligus sebagai seorang muslim, maka sangat penting memahami dan merealisasikan pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pada hakikatnya ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW memiliki misi etis untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka dengan memahami dan merealisasikan etika dalam berbangsa dan bernegara, pada hakikatnya kita sedang merealisasikan ajaran Islam itu sendiri. Yang keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Musyawarah merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertawakal kepada Tuhan yang Maha
mengetahui, dan maha bijaksana. Lapangan atau objek musyawarah adalah segala problema kehidupan manusia. Namun demikian, tidak semua persoalan dan banyak manfaat yang bisa dipetik dari musyawarah, namun yang paling penting adalah menghormati dan mentaati keputusan yang diambil atas dasar musyawarah, dengan harapan bisa meraih kesuksesan dengan kemaslahatan bersama, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, sampai kehidupan bangsa dan negara. Selanjutnya, etika berdemokrasi. Etika berdemokrasi adalah sikap menjunjung tinggi nilai etika dalam berdemokrasi adalah hal yang mulia. Sikap etika itu akan menjadi cerminan bagi masyarakat sebagai bentuk keteladanan. Karenanya, menjaga etika merupakan hal yang penting dalam demokrasi. Demokrasi tidak hanya bertujuan menciptakan kebebasan mengeluarkan pendapat, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Etika harus jadi pedoman dan orientasi dalam pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam menjalani demokrasi. Maraknya aksi protes yang seringkali mengabaikan etika menunjukkan demokrasi di negara ini masih perlu dievaluasi, apalagi pada masyarakat yang masih buta terhadap demokrasi. Ideologi ini dianggap melunturkan budayanya, padahal jika demokrasi diterapkan. Selanjutnya, etika berdemokrasi adalah sikap menjunjung tinggi nilai etika dalam berdemokrasi, hal yang mulia. Sikap etika itu akan menjadi cerminan bagi masyarakat sebagai bentuk keteladanan. Karenanya, menjaga etika merupakan hal penting dalam demokrasi. Demokrasi tidak hanya bertujuan menciptakan kebebasan mengeluarkan pendapat, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Etika harus jadi pedoman dan orientasi dalam pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam menjalani demokrasi. Maraknya aksi protes yang seringkali mengabaikan etika menunjukkan demokrasi di negara ini masih perlu dievaluasi, apalagi pada masyarakat yang masih buta terhadap demokrasi. Ideologi ini dianggap melunturkan budayanya. Padahal jika demokrasi diterapkan dengan memperhatikan etika, demokrasi dapat mengantarkan suatu bangsa menjadi sejahtera, makmur, harmonis, dan lebih beradab. Oleh karena itu, kita patut memperhatikan etika dalam berdemokrasi. Etika bukan hanya tentang peraturan dan tatanan formalitas belaka, tetapi menjadi filsafat hidup yang tatanan dalam jiwa sehingga membentuk karakter yang baik. Karakter yang menghasilkan perilaku yang tangguh dengan tidak mengedepankan egoisme. Itulah penjelasan pemahaman tentang 1. Pengertian akhlak dan keutamaannya. Yang kedua, adab atau etika belajar dalam Islam. Yang ketiga, etika beragama, berbangsa, dan bernegara dalam Islam. Yang keempat, pengertian musyawarah dan etika berdemokrasi dalam Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.